Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, tentunya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita berada di salah satu majelis yang mulia, di salah satu majelis yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersama-sama datang ke sini untuk belajar bareng tentang Islam, bertafaqquh fiddin, memperdalam ilmu agama yang kita peluk, yang kita yakini selama ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya masih banyak ilmu-ilmu yang belum pernah kita pelajari, ilmu-ilmu yang mungkin belum kita ketahui. Maka dengan hadirnya kita di majelis-majelis ilmu, kemudian mendapatkan ilmu-ilmu baru, sehingga dengan ilmu-ilmu baru tersebut kita semakin sadar bahwa sesungguhnya ilmu kita masih kurang, bahkan kita merasa diri kita masih sangat bodoh. Bila kita dibandingkan dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, seorang ulama yang sangat dalam ilmunya, seorang pakar fikih yang sangat dalam sekali ilmunya, tentu bandingan kita dengan beliau sangat jauh. Tapi bagaimana beliau ketika pernah menyatakan, beliau mengatakan, setiap aku mendapatkan ilmu yang baru, maka semakin sadar bahwa aku ini masih bodoh. Setiap mendapatkan ilmu yang baru, sesungguhnya ternyata saya ini masih sangat bodoh. Yang mengatakan demikian seorang ulama besar yang kapasitas keilmuannya sudah diketahui oleh kaum muslimin. Maka begitu pula Bapak Ibu jamaah sekalian dengan kita semuanya, ada kalanya muncul dalam pikiran kita, dalam mindset kita bahwa wah, sudah banyak yang saya kaji, wah, saya sudah ngaji lebih dari 10 tahun, banyak ustadz yang saya timba ilmunya, saya selalu hadir di majelis-majelis ilmu, alangkah banyaknya ilmu kita. Maka mindset yang seperti ini harus direset ulang, diperbaiki, bahwa masih banyak hal-hal yang belum kita pelajari dan belum kita ketahui. Kadang-kadang ketika kita dapat ilmu yang baru, kemudian ditunjukkan ini rujukannya kitab ini, ada sekian jilid, kadang ya Allah, betapa saya khususnya, saya pribadi merasa sangat jauh ilmu ini. Nah, maka ini akan terbukti ketika kita menghadapi situasi, menghadapi permasalahan, atau apa yang kita saksikan di hadapan kita, lalu kita akan diuji di sana seberapa dalam ilmu yang kita miliki, sehingga kita mengerti dan tahu jawaban dari permasalahan-permasalahan itu, dan juga kita bisa mengambil sikap. Kita coba saja, seandainya diri kita ditanya dengan perkara-perkara yang sedang terjadi sekarang, belum tentu semuanya bisa kita jawab, dan belum tentu semuanya kita dapat solusi, dan juga kadang-kadang kita susah untuk bersikap. Sebagai contoh,
Ini baru satu permasalahan saja terkait perjuangan rakyat Palestina, saudara-saudara kita di Palestina melawan Zionis Israel. Maka saat kita mendapat berita ini yang sebenarnya sudah tidak asing karena sudah puluhan tahun konflik ini terus berlangsung, tapi selama itu pula ada kalanya permasalahan-permasalahan muncul dan kita tidak tahu jawabannya, dan kita tidak tahu sikap kita harusnya bagaimana. Ini menunjukkan kita sangat butuh dengan ilmu. Contoh sederhana saja, misalkan ada orang mengatakan bahwa orang-orang Yahudi kembali ke tanah Palestina karena tanah Palestina adalah tanah leluhur mereka. Lalu bagaimana kita menyangga dan menjelaskan hal ini? Kalau kita tidak berilmu, kita tidak pernah membaca sejarah, maka kita akan kesulitan menjawabnya. Bahkan ada yang menyimpulkan dari waktu yang paling pendek, yaitu ketika PBB memutuskan bahwa negeri Palestina itu dibagi, ini untuk Yahudi, ini untuk Palestina. Nah, sejak saat itulah seolah-olah mereka punya hak di Palestina. Lalu mundur lagi, oh ini ternyata dulunya para pendahulunya, nenek moyangnya itu orang-orang Yahudi sudah di sana, sehingga kalau mereka kembali ke Palestina itu wajar karena itu tanah leluhur mereka. Ini contoh saja kasus bagaimana kita menjawab pertanyaan ini. Kemudian muncul lagi pertanyaan, ketika ada mungkin seorang ulama atau mungkin seorang ustadz atau mungkin orang biasa mengatakan bahwa para pejuang Hamas itu Syiah Rafidhah, bagaimana kita menjawabnya? Apa benar Syiah atau bukan? Kalau iya, mana buktinya? Kalau tidak, mana buktinya? Ya. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian, bukan semata-mata jawaban bahwa Hamas itu Syiah atau bukan. Ini butuh ilmu. Bukan hanya pengetahuan tentang apakah Hamas itu Syiah Rafidhah atau bukan, tapi ada hal lain yang juga sangat penting kita ilmui, adalah bagaimana sikap kita ketika ada orang yang menuduh seseorang atau kelompok. Lalu sikap kita harus bagaimana? Apa harus kita lakukan? Dalil mana yang harus kita pakai? Ada orang mengatakan wah si Anu itu Syiah, si Anu itu kafir dan sebagainya. Maka bagaimana sikap kita menghadapi situasi seperti itu? Bukan semata-mata jawabannya ya atau tidak, Syiah atau bukan, tapi ilmu apa yang akan kita terapkan ketika menghadapi situasi seperti itu? Kaedah-kaedah apa yang akan kita pakai dalam menentukan seseorang itu bahwa ini orang Syiah Rafidhah, ini seorang kafir dan sebagainya? Kaedah apa yang akan kita gunakan? Ini juga butuh ilmu. Kemudian ada lagi pertanyaan bahwa Hamas itu tidak mewakili rakyat Palestina, dia jalan sendiri. Bagaimana kita menjawabnya? Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak pertanyaan-pertanyaan dalam satu kejadian saja. Di sana kita butuh ilmu, dan ternyata tidak semua hal tersebut bisa kita jawab dan kita jelaskan. Masih sangat butuh jawaban dari para ulama, jawaban dari orang-orang yang jujur dan amanah yang berada di lokasi, yang bisa menjelaskan situasi sebenarnya. Butuh di sana kita referensi-referensi dari kitab-kitab para ulama untuk menjelaskan ini semua. Maka selama kita belum mengetahui ilmunya, maka diam itu adalah lebih baik. Ini pilihan ketika kita memang tidak mengerti dan tidak tahu ilmunya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini dengan waktu yang sangat singkat, mungkin nanti sedikit bertambah, kita akan bersama-sama membahas tema yang berkaitan dengan situasi kekinian di Timur Tengah. Dan saya tidak akan terlalu menjelaskan perkembangan-perkembangan di sana, karena mungkin Bapak Ibu bisa jadi jauh lebih paham, lebih banyak referensi-referensi, situs-situs atau channel-channel yang bisa memberikan informasi itu. Saya hanya ingin fokus
pada beberapa poin Bapak Ibu jamaah sekalian. Di antaranya yang pertama, posisi negeri Palestina termasuk juga warganya dan termasuk di dalamnya ada Masjid Al-Aqsa. Ini posisinya di hadapan kaum muslimin seperti apa? Sehingga mudah-mudahan targetnya kita semakin sadar bahwa kepedulian kita kepada saudara kita di Palestina itu sedikit ada bedanya dengan kepedulian kita kepada saudara-saudara kita di negeri lain. Saya katakan ada sedikit perbedaan. Ketika kita mendengar saudara-saudara muslim kita di India dibantai, kita mendengar saudara-saudara muslim kita di Myanmar dibantai, diusir, kita mendengar kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di Irak, di Yaman dan sebagainya, pasti semuanya mengundang empati kita dan kita pun memperhatikan mereka dan bahkan peduli. Tapi Palestina lebih dari itu. Kenapa lebih dari itu? Kita akan bahas. Ini poin pertama. Yang kedua berkaitan dengan isu-isu terkait Hamas. Saya di sini bukan sebagai basernya Hamas, ya, bukan. Saya juga tidak kenal secara detail. Dan saya juga bukan mungkin corong atau mungkin influencer dari Hamas. Saya tidak ada hubungan karena tidak tahu selain hubungan sebagai seorang muslim, hubungan saudara. Tapi saya hanya ingin menyampaikan dan bahkan sebenarnya mengingatkan, bukan menyampaikan, mengingatkan bahwa ada kaedah-kaedah yang harus kita ketahui ketika ada satu nama atau seseorang atau satu kelompok, kemudian di sisi lain ada saudaranya yang menuduh, maka ilmu apa yang harus kita pakai? Bagaimana sikap kita seharusnya? Ini diantara poin yang cukup penting. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, sedikit juga kita menggali informasi tentang masa depan Palestina itu seperti apa berdasarkan akhbar atau berita-berita dari Rasulullah Muhammad SAW. Karena waktu yang begitu pendek, maka saya persingkat saja dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama berkaitan dengan Palestina, negeri Palestina, rakyat Palestina dan termasuk situs suci yang ada di dalamnya, yaitu Masjid Al-Aqsa. Saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan di malam hari dengan hambanya. Lailan, pada satu malam. Ini saya potong dulu bahwa ada dua pendapat. Bahkan ini sudah sejak ada dari zaman para sahabat. Apakah Rasulullah itu di Isra Mi'rajkan itu hanya ruhnya saja atau ruh dan badannya? Ya, ruh atau ruh dan badannya. Ini sejak zaman sahabat terjadi perbedaan persepsi, perbedaan pendapat. Karena kejadian dan peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada tahun ke-10 kenabian, pada tahun yang disebut tahun duka cita atau Amul Huzn, saat Abu Thalib pamannya Rasulullah SAW dan istri beliau yang tercinta Khadijah Al-Kubra meninggal, dan Rasulullah cukup berat menghadapi itu semua. Lalu Allah memberikan semacam healing ya kepada Rasulullah SAW, dihibur, diajak rekreasi, rekreasinya cukup jauh, bahkan sangat jauh, dan dilakukan atau durasinya hanya satu malam, dan dalam tafsir para ulama fi awali al-lail, jadi memulainya di awal malam. Nah, maka ini saya potong dulu sebelum membahas yang berikutnya. Mana di antara dua pendapat yang lebih kuat, apakah ruhnya saja yang Isra Mi'raj atau ruh dan badannya Rasulullah SAW? Wallahu alam, insyaallah pendapat yang lebih rajih
berdasarkan zahir ayat atau teks ayatnya, Allah menyatakan subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya. Nah, ada kata hamba, maka hamba ini terdiri dari dua unsur, yaitu jasad dan ruh. Disebut hamba itu dua secara pengertian asalnya. Maka insya Allah pendapat yang lebih kuat bahwa Rasulullah SAW di Isra dan di Mi'rajkan itu badan dan juga ruhnya. Start dari Masjidil Haram di Mekah sampai ke titik akhir Isra itu sampai Masjid Al-Aqsa, dan itu titik awal perjalanan Mi'raj, karena disebut Isra dan Mi'raj. Isra artinya perjalanan malam, Mi'raj naik ya. Maka titik awalnya Masjidil Haram dalam peristiwa Isra, titik akhirnya adalah Masjid Al-Aqsa atau yang disebut Baitul Maqdis di Yerusalem, Palestina, yang saat itu dikenal dengan nama Syam, karena Syam itu sebenarnya meliputi 4 negara, yaitu Yordania, kemudian Lebanon, kemudian Suriah, dan Palestina. Kalau sekarang dipecah jadi 4 negara, kalau dulu satu, Syam. Sehingga kalau ada kata-kata Syam yang ada dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi, ya itu sudah meliputi Palestina di dalamnya. Maka titik awalnya Masjidil Haram, titik akhirnya peristiwa Isra di Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina atau Syam. Dan itu juga titik awal peristiwa Mi'raj. Maka ada kalimat barokna haulahu, kami barokahi di sekitarnya, ya, di sekitar masjid tersebut, ya, dua-dua masjid, termasuk juga di dalamnya adalah Masjid Al-Aqsa. Nah, ini saya alhamdulillah ada kitab di sini yang tertinggal sudah 1 bulan, pas ini kitab tafsir ya, tafsir Taisir Karimi Rahman. Nah, kalimat barokna haulahu, kami berkahi di sekitarnya, di antaranya disebutkan di sini ai bikasratil asjar wal anhar wal husbul daim, banyaknya pohon-pohon, sungai-sungai dan kayu-kayu yang daim, itu artinya kayu-kayu yang kuat bertahan lama. Termasuk Masjid Al-Aqsa itu dulu dibangunnya pertama kali dari kayu, dan itu sudah ribuan tahun lamanya, baru direnovasi nanti di zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan, nah, dengan tembok ya. Nah, kemudian wamin barokatihi ya tafdiluhu ala ghairihi minal masajid siwal Masjidil Haram wa Masjidil Madinah wa nahu yatlubu shiddur atau shiddur rahli ilaihi lil ibadati was salahi fi wa anna Allah ikhtassahu mahallan likatsiran minal anbiya'i wa asfiyaih. Ini kalau dalam tafsir Taisir Karimir Rahman, saya Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di hanya menyebutkan beberapa atau sedikit alasan kenapa Allah berikan barokah pada Masjid Al-Aqsa ini. Namun sebenarnya lebih luas dari itu Bapak Ibu jamaah sekalian, ada banyak sekali keistimewaan Masjid Al-Aqsa atau yang sering dikenal juga dengan Baitul Maqdis. Yang pertama, sesuai ayat tadi, yang pertama keistimewaannya adalah dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa barokah itu adalah zada khairuhu, bertambah-tambah terus kebaikan-kebaikannya. Ada juga yang menafsirkannya bahwa barokah itu adalah kebaikan yang langgeng terus-menerus. Nah, maka Masjid Al-Aqsa ini adalah masjid yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra tadi. Kemudian yang kedua, termasuk tanah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 21, ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci yaitu Palestina
yang telah ditentukan oleh Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Ini diantaranya poin kedua, bahwa itu adalah tempat atau tanah yang disucikan, muqaddasah, tanah yang disucikan. Kemudian yang ketiga, Palestina, termasuk juga di dalamnya ada Masjid Al-Aqsa, ini adalah tempat hijrahnya para nabi, dan juga termasuk ada sebagian nabi yang dilahirkan di sana. Termasuk Nabi Isa dilahirkan di Bethlehem atau Baitul Lahm, ya. Bait artinya rumah, lahm artinya daging, jadi rumah potong hewan, gitu ya. Sehingga dinamakan Baitul Lahm. Bethlehem adalah Baitul Lahm. Nah, kemudian di sana itu Bapak Ibu jamaah sekalian, tempat hijrahnya para nabi, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam sejarah dicatat bahwa Nabi Ibrahim hijrah ke Kan'an, dan Kan'an itu di masa lampau dan di masa kini adalah Palestina, ya. Kemudian di sana juga banyak para nabi yang berdakwah. Di sana ada Nabi Musa yang hijrah ke sana juga dari Mesir bersama Bani Israel. Kemudian ada Nabi Dawud, ada Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan lain-lainnya. Maka tempat itu adalah tempat di mana Allah banyak mengutus para nabi dan rasul, sebagiannya yang hijrah ke tempat tersebut dan juga menyebarkan dakwah tauhid di sana, dan juga para nabi banyak juga yang meninggal di Baitul Maqdis, termasuk Nabi Ibrahim dan Nabi Daud, Nabi Ismail dimakamkan di sana. Ya. Jadi sebuah negeri yang disebut negerinya para nabi, ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya. Sehingga banyak sekali para nabi yang tinggal di sana. Dengan kata lain juga para ulama menyebutkan bahwa kisah-kisah di dalam Al-Quran itu sangat banyak sekali, lokasinya itu di Palestina. Kita baca kisah-kisah para nabi dan rasul, orang-orang soleh, itu banyak ternyata peta lokasinya ada di Palestina. Sehingga kurang lebihnya isi Al-Quran itu banyak memuat tentang Palestina. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masjid Al-Aqsa ini adalah salah satu dari 3 masjid yang dikhususkan oleh Allah dan Rasulnya, yang berbeda dengan masjid-masjid lainnya. Sebagaimana dalam hadis Bukhari, Rasulullah bersabda, la tashuddur rihal illa ila thalathati masajid, Masjidil Haram wa masjidi hadza wa Masjid Al-Aqsa. Janganlah kalian itu bersusah payah melakukan satu perjalanan untuk ziarah secara khusus dalam rangka ibadah kecuali ke 3 masjid. Ini juga jadi dalil Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau boleh dibahasakan menurut bahasa umum, 3 masjid ini 3 masjid yang dikeramatkan sebenarnya, karena berbeda dengan masjid-masjid lainnya. Dan masjid selain 3 masjid ini tidak memiliki keistimewaan khusus, ya, bersifat umum. Semua masjid adalah rumah Allah, tempat yang terbaik, tapi tidak dikhususkan. Sehingga kalau ada orang mengkhususkan satu masjid dan menganggapnya beda dengan masjid yang lainnya, dalam hal keistimewaan ini butuh dalil, dan tidak kita temukan dalilnya kecuali 3 masjid tersebut. Jadi kalau ada orang mengatakan masjid sana itu beda sama masjid yang lainnya, kalau berkunjung ke sana 7 kali sama dengan umroh misalkan, ya, ini perlu dalil ya Pak. Kalau kelebihan-kelebihan yang lainnya yang sifatnya materi atau keduniawian, wah ini masjid ini spesial karena kubahnya dari emas, itu lain lagi Pak pembahasannya, ya. Bedanya dengan masjid lain, ini dibangun kubahnya dari emas. Oh ini masjid ini dulu menentukan kiblatnya oleh seorang wali yang namanya Mbah Bolong, tembus gitu ya. Jadi nggak pakai alat yang sekarang seperti kompas atau GPS dan lain-lainnya, tapi langsung tembus bolong, sehingga dipanggilnya Mbah Bolong. Nah, ini mungkin keutamaan-keutamaan yang tidak termasuk di dalam dalil, ya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, 3 masjid ini yang spesial beda dengan masjid yang lainnya, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau demikian sebenarnya
kita posisikan Masjid Al-Aqsa itu tidak jauh beda dengan Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Tidak jauh beda ya, memiliki keutamaan yang sejajar, hanya dari sisi yang lain sedikit berbeda, yaitu kelipatan dari pahala orang yang sholat di dalamnya itu beda. Dalam hadis Nabi dijelaskan bahwa siapa yang sholat di Masjidil Haram maka pahalanya seperti kalau sholat di dalamnya, pahalanya 100.000 kali lipat dibandingkan masjid yang lainnya. Masya Allah Pak, 100.000 kali lipat dibandingkan Masjid Mujahidin dan masjid-masjid lainnya. Adapun Masjid Nabawi 1.000 kali lipatnya dan Masjid Al-Aqsa 500. Sebenarnya ada hadis lain yang menyatakan 1.000, ada yang bahkan menyebutkan 250 kalinya. Tapi yang populer hadis tadi ya, kalau Masjidil Haram 100.000, kalau Masjid Nabawi 1.000, kalau Masjidil Aqsa 500 kali. Itu artinya masjid yang sangat spesial. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan lainnya adalah Masjid Al-Aqsa itu adalah masjid tertua di dunia nomor 2 setelah Masjidil Haram, sebagaimana ini disabdakan Rasulullah SAW. Bahkan disebutkan selisih pembangunannya hanya 40 tahun. Selisih pembangunannya antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa hanya 40 tahun kata Rasulullah. Yang pondasinya sudah ada sejak zaman Nabi Adam, dan Nabi Ibrahim sholat di atas tanahnya. Barulah oleh cucu Nabi Ibrahim, itu Nabi Yakub, yang digelari Israel, beliaulah yang pertama kali membangun Masjid Al-Aqsa dari kayu. Kemudian direnovasi di zaman Nabi Dawud dan direnovasi ulang lagi di zaman Nabi Sulaiman. Kemudian di zaman khalifah, salah satu khalifah Bani Umayyah itu Abdul Malik bin Marwan, Masjid Al-Aqsa ini direnov total, yang tadinya dari kayu dirubah berbahan baku dari tembok sampai sekarang, dan dibuatkan kubah yang berwarna biru di Masjid Al-Aqsa itu. Lalu ada batu yang bekas dipijak oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa Mi'raj. Rasulullah menginjak batu itu lalu terbang ke langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Maka batu pijakan itu, bekas pijakan Rasulullah SAW, oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dibangunkan satu bangunan dan dibuatkan kubah yang lebih besar yang berwarna keemasan, ya, yang dikenal dengan sebutan Qubbatus Sakhra, yaitu kubah batu, atau orang sana mengatakannya Dome of the Rock, ya istilahnya ya, kubah dari batu. Nah, ini yang sering salah paham, sebagian kaum muslimin menganggapnya itulah Masjid Al-Aqsa ya. Bahkan ketika bicara Palestina yang muncul foto itu gitu. Walaupun mungkin tidak salah itu karena lokasinya juga di Palestina dan tidak jauh dengan Masjid Al-Aqsa ya, hanya sekitar 100 meteran ke arah utara Masjid Al-Aqsa. Ini salah satu keutamaan karena Masjid Al-Aqsa adalah masjid tertua di dunia nomor 2. Dan juga kita ingat Bapak Ibu jamaah sekalian, Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis pernah menjadi kiblat kaum muslimin, atau bahasanya bekas atau ex kiblatnya kaum muslimin. Dan ini beda dengan bekas-bekas yang lainnya. Namanya bekas kiblat, ini menunjukkan tempat itu punya kelebihan yang tidak boleh kita lupakan mentang-mentang bekas terus dilupakan, tidak. Kalau mantan istri ya silakan dia itu dilupakan ya, anggap saja itu memang orang lain ya, asing. Mantan istri, mantan suami. Kalau mantan kiblat tidak bisa seperti itu Pak. Yang namanya tempat suci ya, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pernah jadi kiblat kaum muslimin. Rasulullah selama 13 tahun di Mekah ditambah 16 bulan di Madinah, beliau kalau sholat menghadap Baitul Maqdis. Sehingga ketika beliau berkunjung ke perkampungan Bani Salamah sedang sholat zuhur, ada hadis yang menjelaskan sholat asar, tapi ternyata insya Allah yang benar adalah sholat zuhur, dan sholat asar itu adalah maksudnya Rasulullah sholat asar di Masjid Nabawi. Sholat zuhur di Masjid Bani Salamah, ketika dapat 2 rakaat, malaikat Jibril menyampaikan wahyu bahwa kiblat pindah ke Mekah. Maka Rasulullah menggeser arah kiblatnya ke Masjidil Haram. Dan waktu itu sebagian sahabat ada yang pergi ke beberapa masjid menyampaikan, dan karena waktu itu belum ada WA ya, jadi agak lama ya, sehingga ada masjid yang baru
mengarahkan sholatnya ke kiblatnya ke Masjidil Haram itu ada yang sholat asar, ada yang maghrib, ada yang isya, ada yang subuh, baru beralih karena beritanya tidak secepat hari ini. Kalau sekarang kan langsung ya viral gitu kan, enak. Kiblat pindah langsung viral. Kalau dulu tidak bisa seperti itu, harus butuh waktu. Maka Masjid Bani Salama ini yang sekarang dikenal dengan nama Masjid Kiblatain, ya, Masjid dua kiblat. Dan ini luar biasa Bapak Ibu jamaah sekalian, orang-orang musyrikin Mekah waktu itu bersuka cita. Wah, Muhammad dan orang-orangnya kembali ke agama nenek moyang, sekarang ngadap ke Masjidil Haram, ke Baitullah, kembali ke agama nenek moyang, senang mereka. Kemudian orang-orang Yahudi dan Nasrani kecewa, ya, Muhammad ternyata menyelisih para nabi yang lainnya, kiblatnya dipindah, mereka nggak terima. Dan orang-orang munafik sikapnya beda lagi, ya. Mereka menyampaikan berita bahwa Muhammad itu orang yang pelin-pelan, ya, nggak konsisten, dulu ke sana sekarang ke sini. Ya. Tapi orang-orang beriman nyantai, cuma pindah kiblat, apa susahnya gitu. Kata Allah pindah, ya pindah, sudah selesai. Tapi ini ujian berat bagi orang-orang yang lainnya, ya. Maka Masjidil Aqsa ini pernah menjadi kiblat pertama kaum muslimin. Sehingga ini banyak sekali Pak keutamaannya, luar biasa. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, tambahan ini untuk ini yang sudah berlalu, ini masa depan. Masa depan Masjid Al-Aqsa dan Palestina. Di antaranya yang pertama, ya, Nabi Isa alaihissalam akan membunuh Dajjal itu di kota atau wilayah yang bernama Babulud, sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, dan sekarang pun sudah terkenal tempat itu. Tidak jauh juga dari Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis, Babulud, di mana Rasulullah menceritakan bahwa ya, sebenarnya dalam hadis yang cukup panjang sekali, ketika kaum muslimin selesai perang Malhamatul Kubro atau yang dikenal dengan perang Armageddon, Islam versus kafir, di mana orang-orang kafir di sini ada 80 negara bersatu, ada 80 bendera yang setiap negara mengirimkan pasukan elitnya 12.000 personil masing-masing. Jadi mendekati angka 1 juta pasukan musuh waktu itu, dan semuanya pakai senjata tradisional. Tidak ada yang pakai misil atau roket dan lain-lain, pakai pedang, panah, tombak, pakai perisai dan lain-lain, pakai kuda. Itu pada peristiwa perang Malhamatul Kubro. Dan pasca perang Malhamatul Kubro yang terjadi selama 4 hari dan baru hari keempat kaum muslimin menang, maka banyak sekali di antara orang-orang Romawi atau Bani Asfar atau dikenal dengan orang Barat, Amerika, Eropa dan lain-lainnya sekutunya, banyak sekali yang berbondong-bondong masuk Islam. Sehingga ketika penaklukan berikutnya Konstantinopel, seluruh pasukan Islam yang menaklukkan Konstantinopel adalah dari bangsa Eropa dan Amerika yang sudah masuk Islam. Ketika pasukan ini membagi-bagikan ghanimah, lalu ada yang berteriak Dajjal telah muncul. Ya, Dajjal muncul, lalu Imam Mahdi mengutus 10 orang pasukan pengintai. Dan sudah dipastikan ternyata Dajjal memang betul-betul muncul. Maka akan diperangi oleh Imam Mahdi yang susah sekali untuk dibunuh, dan barulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Isa di Damaskus, di Masjid Jami Damaskus, sebelah timur kota Damaskus, yaitu Masjid dua menara putih, di antara 2 menara putih Masjid Jami Damaskus. Dan Rasulullah menjelaskan bahwa setiap orang kafir yang terkena hembusan nafasnya Nabi Isa akan mati, dan hembusan nafasnya sejauh mata memandang. Lalu Nabi Isa mengejar Dajjal dan akhirnya baru ketangkep di dekat, yaitu di daerah Babulud, sehingga Dajjal ini meleleh seperti garam yang kena air. Maka ini menunjukkan bahwa Palestina ini adalah negeri masa depan, karena termasuk tempat yang dimana Dajjal, fitnah terbesar sepanjang sejarah manusia, terbunuh di sana. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, mundur sedikit, Dajjal ini tidak akan bisa masuk ke 4 bangunan. Kalau kedua kota Mekah dan Madinah, dan ada 4 bangunan yang tidak bisa dimasuki Dajjal.
Rasulullah menjelaskan seluruh permukaan bumi dimanapun didatangi Dajjal. Tidak ada yang terlewat Pak, seluruhnya Pak. Jadi jangan dikira nanti kalau ada Dajjal saya tak sembunyi ke Cangar, itu diparani Pak. Akan didatangi. Semua tempat akan dia datangi, dan dia akan menebarkan fitnah yang sangat besar. Ya. Banyak yang jadi korban tipu daya Dajjal ini. Seluruh titik di bumi ini akan didatangi semuanya dan akan terkena fitnah. Ya, banyak sekali yang terkena. Nah, ada 2 kota yang tidak dimasuki, dijaga oleh malaikat, yaitu Mekah dan Madinah. Jadi kalau punya duit nabung dari sekarang, nyari apartemen di sana Pak. Barangkali pas masuk zamannya Dajjal, barangkali, tapi tidak tahu ini kita menangi apa enggak ya. Nah, ada 4 bangunan, kalau secara bangunan yang tidak akan dimasuki Dajjal, walaupun dia melintas di kotanya, di negerinya, tapi bangunan ini tidak dimasuki. Yang pertama Masjidil Haram, Masjid Nabawi, jelas kotanya saja tidak masuk, apalagi masjidnya. Yang ketiga Masjid At-Tur di Bukit Tursina. Di mana Pak lokasinya? Sama, di Palestina. Dan yang keempat adalah Masjid Al-Aqsa, tidak akan berani masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa. Ini ada dalam hadis sahih, disabdakan Rasulullah SAW, 4 bangunan ini tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Ini menunjukkan keutamaannya. Yang terakhir, tempat berlindung kaum muslimin pada akhir zaman ketika Ya'juj wa Ma'juj itu muncul, di mana Rasulullah mengatakan bahwa ketika Ya'juj wa Ma'juj muncul, tidak ada satupun manusia yang bisa mengalahkannya, tidak ada yang bisa melawannya sama sekali, termasuk Imam Mahdi, termasuk Nabi Isa, tidak sanggup melawannya, saking hebatnya dan ganasnya Pak ya. Maka Nabi Isa, Imam Mahdi dan kaum muslimin berlindung di Bukit Tursina yang ada di Palestina. Ya. Sampai akhirnya Ya'juj wa Ma'juj itu mereka mengatakan bahwa seluruh penduduk bumi sudah habis, sekarang kita perangi penduduk langit. Maka mereka melontarkan anak panah, kata Rasulullah, ke langit, dihujani anak panah langit, terus turun lagi berlumuran darah. Nah, ini dijelaskan dalam hadis Nabi. Maka tempat perlindungan yang paling aman dari Ya'juj wa Ma'juj adalah di Bukit Tursina, dan itu di Palestina. Setelah itu Nabi Isa berdoa kepada Allah, lalu Allah mengirim ulat-ulat yang masuk ke dalam leher-leher Ya'juj wa Ma'juj dan mati. Ya. Ini gambaran. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, di masa lampau dan hari ini serta di masa mendatang, Palestina dan Masjid Al-Aqsa ini luar biasa, memiliki keistimewaan yang sangat banyak sekali, dan itu adalah milik kaum muslimin, bukan milik warga Palestina saja, milik kita kaum muslimin yang harus kita jaga, yang harus kita bela. Dan rupanya selama ini kita sering teledor, kita baru ingat Palestina kalau ada agresi militer Zionis, kalau nggak ada kita lupa juga. Kita sering lupa Pak, terus terang, terutama saya pribadi ya, kalau nggak ada kejadian penyerangan ya, ada agresi terjadi, ada 5 kali ya. Pertama 2008, 2012, 2014, 2021, kemudian 2023 ini. Kalau nggak ada berita yang besar tentang perang, kita sering kalinya lupa dengan Palestina, lupa dengan Masjid Al-Aqsa. Padahal Bapak Ibu jamaah sekalian, selama ini Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa di bawah penjajahan, pendudukan Zionis Israel. Tapi kita anteng gitu ya, Masya Allah. Ini baru ingat setelah ada kejadian kayak gini, baru ingat bahwa itu adalah tanggung jawab kita. Bukankah Rasulullah SAW saja semasa beliau hidup, bahkan di akhir hayatnya, memiliki cita-cita yang begitu tinggi membebaskan Baitul Maqdis? Kita ingat peristiwa perang Mu'tah, di mana Rasulullah menunjuk 3 panglima, yaitu Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Abdullah ibnu Rawahah, yang ketiganya gugur dalam peristiwa perang Mu'tah melawan hegemoni Romawi, Bizantium yang menguasai Syam. Sehingga pasukan ini yang berjumlah 3.000 melawan 200.000 akhirnya dikomandoi oleh Khalid bin Walid. Kemudian setelah itu kita ingat peristiwa perang Tabuk di tahun ke-9 Hijriah, sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Berangkat Rasulullah 1.200 km dari Madinah ke perbatasan Syam, karena ingin apa? Membebaskan Syam dari cengkeraman Romawi. Namun belum berhasil.
Dan bahkan Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika Rasulullah sakit yang cukup parah, beliau mengangkat Usamah bin Zaid bin Harithah sebagai panglima perang untuk mendatangi perbatasan Syam, di mana Usamah bin Zaid bin Harithah ini masih usia 18 tahun dengan membawa 3.000 personil. Bayangkan Pak, waktu itu para sahabat senior, para pendekar, para sahabat senior protes kepada Rasulullah SAW. Di antaranya Khalid bin Walid, di antaranya Umar bin Khattab, di antaranya juga termasuk Abu Ubaidah ibnu Jarrah dan lain-lainnya. Maka mewakili mereka, sahabat Umar mendatangi Rasulullah yang sedang sakit. Ya Rasulullah, di luar sana ini lagi rame isunya, kenapa Rasulullah memilih panglima yang masih muda, usianya 18 tahun, sementara yang senior sudah masih banyak. Maka Rasulullah dalam keadaan sakit, beliau ke Masjid Nabawi dan berceramah di hadapan para sahabat dan menyatakan bahwa sesungguhnya ayah dari Usamah bin Zaid adalah Zaid bin Harithah, adalah seorang panglima, orang yang hebat di antara kalian, dan adalah Zaid bin Harithah adalah kesayanganku, maka putranya Zaid bin Harithah ini adalah kesayanganku juga. Maka berangkatlah pasukan Usamah bin Zaid ini. Baru beberapa jaraknya baru pendek mendengar kabar Rasulullah meninggal dunia, lalu pasukan ini kembali ke Madinah. Dan setelah pemakaman Rasulullah, pasukan ini berangkat kembali bertempur di perbatasan Syam dan mendapatkan kemenangan walaupun jumlahnya cuma 3.000 dan tidak ada satupun yang gugur pada peristiwa tersebut. Panglimanya umurnya 18 tahun. Makanya kita tidak boleh meremehkan orang-orang yang muda yang punya kompetensi. Ya, ini bentuk kaderisasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau Rasulullah saja punya cita-cita yang begitu tinggi, membebaskan Syam, khususnya Baitul Maqdis, sampai berapa perang tadi? Perang Mu'tah, kemudian perang Tabuk, kemudian perang yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Itu menunjukkan Rasulullah itu punya kepedulian yang tinggi agar Al-Aqsa atau Baitul Maqdis bisa terbebas dari cengkeraman Romawi. Dan bagaimana kita melihat perjuangan dari Salahuddin Al-Ayyubi yang ingin membebaskan Al-Aqsa, Baitul Maqdis dari cengkeraman pasukan salib. Dan sekarang tugas kita berusaha semaksimal mungkin mendukung, membela, dan syukur-syukur bila punya kekuatan membebaskan Baitul Maqdis dari cengkeraman Zionis Israel. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ini tugas kita semuanya. Ini adalah kewajiban kita semuanya. Jadi saya ingin menegaskan bahwa terkait peristiwa di Palestina tidak cukup hanya iba dan kasihan, tidak cukup. Ya. Kenapa? Karena ini kewajiban kita. Satu, kewajiban menolong saudaranya. Allah menyatakan, ya, Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa inistansurukum fiddin fa'alaikumun nasr. Jika mereka meminta tolong kepada kalian dalam urusan agama, yaitu saudara-saudara kita, fa'alaikumun nasr, wajib. Kalimat fa'alaikum, wajib atas kalian untuk menolong mereka. Hukumnya wajib, berarti kalau tidak menolong kita berdosa. Berdosa Pak. Wah, ini saya kan belum bisa ini berangkat jihadnya ke sana, belum bisa menolong. Bukan hanya dengan darah, bisa dengan donasi, bisa dengan doa, bisa dengan dakwah, edukasi dan lain-lain. Masih banyak peluang itu yang bisa kita lakukan. Ya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, bukan semata-mata iba dan kasihan, tapi kita punya kewajiban menolong saudara kita. Yang kedua, kita punya beban tanggung jawab menyelamatkan, membela Baitul Maqdis, Al-Aqsa dari kekuasaan orang-orang Zionis Israel. Ini adalah kewajiban kita semuanya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita dukung sepenuhnya. Dan adapun isu-isu yang berkembang yang lebih mengarah kepada, saya katakan dengan tegas, itu penggembosan, ya kita harus sikapi dengan ilmu, termasuk isu-isu yang beredar tentang siapa Hamas, sehingga bagi orang-orang yang termakan isu tersebut akhirnya menjadi ragu-ragu untuk menolong dengan isu atau rumor bahwa Hamas itu adalah Syiah Rafidhah. Nah, dan ini sesuatu yang sangat berat Bapak Ibu jamaah sekalian. Syiah Rafidhah itu
Kafir atau tidak, Pak? Menurut panjenengan, pemahaman panjenengan, Syiah Rafidhah ini kafir atau masih muslim, Pak? Syiah adalah kafir, ya. Pendapat yang lebih kuat termasuk Imam Bukhari mengatakan Syiah yang maksud Syiah Rafidhah itu kafir. Berarti kalau ada orang yang mengatakan Hamas itu Syiah Rafidhah, berarti Hamas itu kafir. Ini berat konsekuensinya. Maka bukti-bukti yang ada ini belum cukup, sangat jauh. Kecuali kalau ada yang mau nambahkan, silakan. Kenapa? Karena syurutut takfir, syarat-syarat mengkafirkan muslim itu banyak, tidak sedikit. Satu di antaranya, ini yang terdapat dalam kitab Syarhus Sunnah, Imam Al-Muzani mengatakan, satu, nampak secara jelas kekufuran itu, baik lisan maupun perbuatan. Misalkan Syiah Rafidhah, dia mengkafirkan para sahabat Nabi, mengatakan bahwa malaikat Jibril itu keliru menyampaikan wahyu harusnya kepada Ali bin Abi Thalib, malah kepada Rasulullah, dan lain-lain akidahnya. Maka kalau nampak kekufuran, katakanlah Hamas melakukan kekufuran yang nyata atau meyakini, melontarkan kata-kata yang menyatakan dirinya itu adalah Syiah Rafidhah, ini poin satu, baru satu. Ada nggak, Pak, pengakuan dari Hamas bahwa ada deklarasi kami adalah para pengikut Syiah Rafidhah dengan akidah ini, ada nggak? Ini baru poin satu, Pak, ya. Yang ada sementara ini kan video ucapan dari para petinggi Hamas yang mengucapkan terima kasih kepada para pemimpin Iran, kemudian mendoakan, memang ada, ya. Atau ada tuduhan lain karena mau bekerja sama dengan Iran, ya. Padahal yang bekerja sama dengan Iran itu tidak hanya Hamas, termasuk Pak Jokowi, ya, banyak fotonya tersebar, dan juga bahkan dibangunkan bangunan khusus untuk para penganut Syiah di Istiqlal, dan bahkan juga ormasnya Syiah di Indonesia lebih dari 300 ormas, yang paling besar adalah ABI dan Ijabi, dan selalu kerjasama dengan Iran. Jadi tidak bisa dijadikan dasar kalau hanya kerjasama saja atau hanya ucapan terima kasih saja. Kalaupun benar misalkan ada pengakuan memang saya ini mengakui bahwa para sahabat itu kafir dan lain, seandainya Hamas mengatakan demikian, ini baru poin satu, nampak kekufuran, satu. Yang kedua, iqamatul hujjah, ada ulama, orang berilmu yang menegakkan kebenaran di hadapan mereka. Ini sudah apa belum? Yang pertama aja belum terpenuhi, ya. Kalaupun terpenuhi yang pertama, ada kekufuran yang nyata disampaikan atau dilakukan, maka langkah keduanya adalah iqamatul hujjah, ada hujjah yang disampaikan. Nanti poin yang ketiga, hujjah tersebut sudah sabit, teguh, tidak goncang lagi, diterima oleh mereka, artinya mereka mengerti yang disampaikan. Belum lagi nanti ada syarat lainnya, harus berakal, harus balik, harus berilmu, bukan karena kebodohan, bukan dipaksa, dan lain-lain, banyak sekali, Pak. Jadi jangan serampangan mengkafirkan seorang muslim atau mengkafirkan satu kelompok jika tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Nah, silakan kalau yang bisa mendatangkan alasan-alasan tersebut dan itu memang valid, maka tidak berat bagi kita untuk mengatakan oh ternyata memang Syiah, seandainya ada. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita belajar lebih sungguh-sungguh lagi, tidak serampangan mengucapkan, menyampaikan, termasuk juga menyebarkan sesuatu yang belum jelas. Karena Rasulullah menyatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i. Bukti-bukti harus dibawakan oleh para penuduh. Nah, para penuduh ini bertanggung jawab mendatangkan bukti-bukti itu. Ya. Maka ini sedikit gambaran tentang sikap kita kepada Hamas. Kita tidak tahu secara detail. Maka apa yang kita tahu dari berita-berita tersebut belum mencukupi untuk menyatakan bahwa Hamas itu adalah Syiah Rafidhah, ya. Tapi ada yang nanya juga aneh gitu, ya. Jadi ketika dijelaskan Hamas itu bukan Syiah Rafidhah karena belum ada bukti yang kuat, belum ada syarat-syarat terpenuhi. Tapi ada yang nanya lagi, lah terus sampean pernah ke sana, tahu tak kalau itu bukan Syiah? Nah, jawabannya bingung saya. Ketika kita mengatakan oh belum dikatakan Syiah karena buktinya mana? Ada buktinya? Tidak ada. Tidak ada bukti. Lalu yang bertanya malah balik. Lah kalau memang bukan Syiah, sampean bisa buktikan nggak kalau bukan Syiah? Gimana Pak jawabannya, Pak? Bulat aja ya. Sampean kok berani mengatakan bukan Syiah? Wong belum pernah ketemu, belum pernah ke sana. Nah kan pembahasannya orang yang nuduh, kita nanya buktinya apa?
Kalau kita kembalikan kiaskan dengan masalah najis, misalkan ada orang mengatakan, "Mas, di situ ada najis loh, Mas." Mana buktikan ada najis? Nggak ada di situ kok. Lalu orangnya mengatakan, "Sampean bisa nggak membuktikan kalau tidak ada?" Nah, terus bingung ini balik. Muncul masalah itu dengan adanya orang yang menuduh, lalu kita tanya buktinya, kok malah dibalik. Kalau memang bukan Syiah, buktinya apa kalau tidak Syiah? Repot kalau begini, bulet aja. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, sebagai kesimpulan bahwa apa yang dirasakan saudara kita rakyat Palestina harus kita rasakan juga, karena kita adalah satu tubuh dan juga punya kewajiban bagi kita untuk menolong mereka sesuai kemampuan kita masing-masing. Kemudian selain berkaitan dengan masyarakat Palestina, juga ada tanggung jawab kita untuk membela tanah suci, membela tempat suci yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa. Dan kemudian yang terakhir, isu-isu tentang tuduhan-tuduhan kepada saudara-saudara kita di sana, khususnya Hamas dan lain-lainnya, maka di sini kita lebih banyak menunggu adanya bukti-bukti, dan kalau tidak ada maka kita fokus saja untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Ini hanya sedikit sebenarnya yang disampaikan karena terbatasnya waktu. Mudah-mudahan ada poin-poin yang bisa kita pegang, dan mudah-mudahan kita mengambil sikap dan mengambil posisi pada kejadian ini. Jangan sampai kita mengambil posisi yang salah atau tidak mengambil posisi sama sekali, tidak peduli sama sekali. Kita pastikan kita berada di posisi mana, pro atau kontra, atau termasuk orang yang tidak peduli. Maka kita pastikan pada posisi orang-orang yang pro, mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk kemerdekaan mereka, sekaligus berjuang bersama mereka untuk membela dan merebut kembali Al-Aqsa atau Baitul Maqdis. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.